رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafiina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur kita sekarang masuki saat-saat masa-masa akan nantikan salat maghrib dan berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini tadi kita membahas surat Al-An'am. Dan di dalam surat Al-An'am tadi ayat 7, ayat 8 Allah berbicara tentang problematika Al-Quran bagi mereka yang tidak mengimaninya. Di persoalan Al-Quran adalah persoalan pengetahuan. Persoalan pengetahuan adalah persoalan akal pikiran. Persoalan akal pikiran adalah persoalan kalbu, persoalan jiwa. Walaupun Al-Quran adalah persoalan jiwa, intinya akhirnya adalah jiwa. Tetapi kemudian setiap tahapan-tahapan, marhala-marhala yang dilewatinya itu menjadi mulia. Itu sebabnya yang paling awal berkenaan dengan Al-Quran ketika masuk ke dalam alam kita ini, dunia nasib kita, alam nasib kita adalah waktu, momentum. Dan Allah SWT berbicara banyak tentang itu. Bahkan pilihan kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan juga adalah berkaitan dengan waktu, momentum. Allah seakan memesankan kepada kita kalau waktu turunnya saja Al-Quran, waktu masuknya, momentum datangnya Al-Quran ke alam nasib, alam dunia kita, alam kemanusiaan kita sedemikian luar biasanya, apalagi Al-Quran itu sendiri. Kita lihat ketika kita bertanya kenapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan dan bukan pada bulan yang lain. Bukankah ada bulan-bulan yang lain? Atau bahkan ada bulan yang lebih yang sangat mulia, namanya bulan haram. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan Ramadan tidak masuk di dalamnya. Bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam Al-Quran dikatakan inna iddatash syuhur indallahi isna syara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haramnya. Dan Ramadan tidak masuk di dalamnya. Jadi Ramadan itu aslinya adalah bulan biasa saja, seperti bulan-bulan yang lain. Tapi lalu kenapa bulan Ramadan melejit sedemikian rupa? Itu dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi sangat mulia karena unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Quran. Istilah kata-kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebetulnya tanpa isim mausul di situ bisa juga syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Tapi di sana kita lihat ada isim mausul alladzi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah ingin memberikan tekanan bahwa yang menyebabkan puasa diwajibkan pada bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Berarti penekanan kenapa berpuasa di bulan Ramadan adalah karena Al-Quran. Jadi kemuliaan Ramadan bukan karena puasa itu sendiri. Puasa itu hanya salah satu marhalah, salah satu step, salah satu jenjang untuk mendapatkan makna-makna daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kebenaran al-haq. Dan al-haq hanya bisa kita capai apabila kita
bersikap objektif. Dan objektivitas itu bisa dicapai apabila kita melepaskan diri dari penjara-penjara yang bersifat materi yang disimbolkan dengan makan, minum, dan hubungan seksual. Kita lihat lagi misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya. Kita lihat bahwa sebagian besar mufassir mengatakan bahwa dhamir di sana adalah Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Tapi kemudian yang ditekankan oleh Allah, yang dipertanyakan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan pentingnya, yang ditanyakan bukan Al-Quran. Dia tidak mengatakan wa ma adraka mal Quran, tapi bunyinya adalah wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi yang dipertanyakan bukan Al-Qurannya, tetapi Lailah. Jadi bukan wa ma adraka mal Quran, tahukah kamu apa itu Al-Quran, tetapi wa ma adraka ma Lailah. Kalau kita pikir ini kenapa ya? Kan cuma waktunya saja. Tapi penekanannya adalah pada Lailah, pada malamnya, waktu, momentum. Dan Lailatul Qadar adalah malam pada saat Al-Quran itu datang. Sampai dikatakan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan dengan demikian kalau malam turunnya saja Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau bulan diturunkannya saja Al-Quran, yang menyebabkan kita diperintahkan berpuasa dan puasa adalah wajib, lalu bagaimana dengan Al-Qurannya tersebut? Jadi penekanannya lalu bagaimana dengan Al-Qurannya tersebut? Bisa kita simpulkan bahwa persoalan keagamaan itu adalah persoalan kitab suci. Dan setelah Nabi tiada, munculnya firqah-firqah, kelompok-kelompok di dalam agama-agama, bukan hanya Islam tapi di agama-agama sebelumnya, adalah persoalan berkaitan dengan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci adalah wahyu. Wahyu itu adalah proses perpindahan pengetahuan dari sumber yang paling tinggi kepada objek yang dituju tanpa mengalami distorsi dan bias. Jadi proses perpindahan pengetahuan dari zat yang maha tinggi, dari Allah, dari Tuhan, kepada objek yang dituju tanpa melalui proses bias dan distorsi. Itu wahyu. Oleh sebab itulah objek sangat menentukan. Karena kalau objeknya tidak bersih, tidak suci, sangat mungkin terjadi distorsi. Karena bisa terjadi percampuran antara Al-Quran yang sifatnya objektif universal dengan kepentingan pribadi si penerima yang sifatnya partikular dan subjektif. Oleh sebab itulah kesucian penerima sangat penting supaya tidak terjadi distorsi dan bias. Setelah Nabi tiada dalam pandangan agama-agama, ketika dipahami bahwa tidak ada lagi pelanjut kenabian, maka secara otomatis kitab suci berikutnya, dalam pengertian kitab suci berikutnya, kembali kepada manusia biasa, pasti bersifat persepsi, bukan lagi wahyu. Nah, ketika persepsi bisa berbeda-beda tergantung daripada tingkatan si pemilik persepsi tersebut. Tingkatan ini ditentukan oleh banyak hal, ditentukan terutama oleh kesucian hatinya, motivasinya, niatnya, nawaitunya, dan juga ditentukan oleh kesungguhannya. Nah, ketika kemudian kitab suci hanya bergantung kepada persepsi, karena ingat kitab suci itu, walaupun kitab suci ketika Nabi telah menerimanya atau kasih objek pertama menerimanya ini sebagai manusia yang paling suci, lalu kemudian disampaikan kepada yang lain, manusia yang lain, karena manusia yang lain ini adalah berbeda-beda, maka hanya dua caranya, sekali dituliskah atau dihafalkah. Ya. Tetapi walaupun ditulis atau dihafal, tetap aja berbentuk kata-kata, teks-teks. Dan kita tahu bahwasanya khusus untuk kitab suci, walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasanya Allah dalam bahasa Arab, tapi ketika dipilih dalam bahasa Arab,
maka secara otomatis kosakata itu adalah juga berasal dari manusia asalnya, awalnya. Karena namanya bahasa Arab itu kan bahasanya orang Arab. Lalu kemudian ditransendensi oleh Allah, lalu kemudian diturunkan kembali menjadi bahasa Tuhan. Tetap aja kata, kalimat. Nah, ketika ada kata, teks, maka secara otomatis memahami teks itu berbeda-beda, persepsi muncul. Sehingga kemudian kalau misalnya ada 100 ulama, sangat mungkin 100 ulama itu punya persepsi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh yang paling konkret lah, antara NU dengan Muhammadiyah. Saya yakin kita semua menjadi saksi bahwa dua-duanya Qur'annya sama. Tetapi memahami kata syahidah dalam surat Al-Baqarah 185 berbeda kan? Ya. Ayatnya kan mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman syahida minkum syahra. Kata menyaksikan itu berbeda persepsinya. Muhammadiyah mengatakan syahidah itu tidak harus diru'ya, bisa dihitung, maka mereka menganut aliran hisab, hisab. Sedangkan ini mengatakan tidak, yang namanya urusan-urusan keagamaan itu adalah urusan zohiriyah kalau amalannya, fikihnya. Maka harus zohir, harus dibuktikan dengan panca indera, maka harus diru'ya. Nah, jadi kata syahidah menimbulkan dua pendapat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagaimana caranya supaya pendapat ini tidak muncul, supaya persepsi-persepsi ini tidak muncul? Maka kita lihat, mewajibkan, memastikan pengganti Nabi itu adalah orang suci juga. Karena kalau tidak, selalu persepsi muncul dan perpecahan selalu muncul, minimal perpecahan pendapat. Dan apabila sudah terjadi perpecahan pendapat, pluralitas pendapat dalam intern agama itu, lalu kemudian apa makna daripada agama itu? Tujuan daripada diturunkannya agama itu menjadi tidak tercapai. Oleh sebab itulah, pada ayat yang saya bacakan ini, yang saya ceritakan tadi, surat Al-An'am ayat 7, karena kebetulan pembahasan kita tadi, bacaan kita tadi adalah surat Al-An'am ayat 7 dan 8. Situ Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan seandainya kami menurunkan 'alaika kepada Muhammad kitaban, sebuah kitab, fi qirtasin, sudah bertuliskan dalam kertas. Sudah bertuliskan dalam kertas. Kenapa muncul ayat ini? Pasti ada problem yang ingin dijawab oleh Allah, yaitu bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan kepada pribadi Muhammad. Kenapa mesti harus kepada Muhammad? Kenapa tidak kepada kami? Kenapa tidak kepada yang lain? Jadi mereka mengasumsikan bahwa kenapa hanya kepada Muhammad? Kalau memang Tuhan mau, kenapa tidak setiap jiwa di antara kita ini diberikan Al-Quran? Dan kemudian jawaban Allah menarik, yaitu bahwa seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepadamu sudah bertulis dalam kertas, sudah tertulis dalam kertas, yang artinya memungkinkan terjadinya orang melihat secara objektif. Kenapa? Karena tidak ada individu yang kita punya relasi kurang baik dengannya. Kalau kertas ini kan kita tidak punya relasi kurang baik dengannya. Kalau orang, person, bisa kita punya relasi kurang baik. Misalnya saya tidak setuju dengan Muhammad. Saya kan juga adalah pemuka Quraisy. Saya kan juga petinggi, saya kan elit juga. Kenapa kepada dia? Kenapa tidak kepada saya? Ya. Karena kan susah kita lihat mana tertulis dalam hatinya Nabi Muhammad, susah kan? Kan bisa saya menuduh dia sebagai klien. Ya. Nah, tetapi Tuhan menjawabnya luar biasa. Seandainya kitab itu ditulis dalam bentuk kertas, fi qirtasin. Jadi kertas itu dari bahasa Arab, ya, bahasa Al-Quran, qirtasin. Jadi seandainya kami turunkan kitab suci kepada Muhammad fi qirtasin, sudah tertulis dalam kertas seperti ini, falamasuhu, lalu kemudian mereka mampu menyentuhnya secara langsung. Jadi katakanlah Quran ini bukan cetakan orang, tetapi langsung dari langit turun ke bumi, melayang-layang, dan kemudian jatuh di atas Ka'bah misalnya, lalu mereka bisa membukanya semuanya dan menyentuhnya. Falamasuhu biaidihim, lalu kemudian mereka bisa menyentuhnya dengan tangan mereka. Laqala alladziina kafaru, niscaya tetap aja orang-orang yang ingkar kepadanya,
yang tidak percaya kepadanya akan berkata, ya, in hada, tiadalah ini illa kecuali sihrun mubin, adalah sihir yang nyata. Kenapa sihirnya nyata? Dari mana kok tiba-tiba muncul? Kok tiba-tiba ada di situ? Ini pasti sihir. Seperti mana tongkat tiba-tiba jadi ular. Itu kan tiba-tiba. Bakutatan, ujuk-ujuk. Tiba-tiba jadi ular. Bagaimana bisa? Kan tidak kelihatan di atasnya itu. Tidak kelihatan di atasnya itu. Maka kemudian dia mengatakan ini sihir. Jadi sihir itu, pendapat bahwa sihir itu adalah, asumsi dasarnya adalah munculnya sesuatu dari sesuatu yang tidak mereka percayai tingkatan wujud lebih tingginya. Misalnya ada tingkatan wujud yang lebih tinggi, dia berasal dari sana. Tapi misalnya alam semesta, kan ada Tuhan di atasnya. Tapi karena tidak percaya kepada wujud yang lebih tinggi daripada alam, ya alam semesta yang terjadi secara kebetulan. Kalau bahasanya tadi sihir. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang terjadi, tetapi keterjadiannya itu tidak berasal dari wujud yang lebih tinggi. Kalau bahasa Al-Qur'annya tidak berasal dari alam malakut, tapi muncul begitu saja. Nah, ketika Al-Quran tiba-tiba muncul seperti itu, ini adalah sihir. Yang problemnya adalah ketika muncul dalam diri jiwanya Nabi, kemudian dia punya persoalan dengan orangnya, kemudian dia menolaknya, dengan menolak orangnya, menolak isi Al-Qurannya, isi kitab sucinya. Begitu dia ujuk-ujuk datang dan mereka bisa sentuh dia, ini adalah sihir yang nyata. Persis seperti mana Fir'aun berkata kepada Musa alaihissalam yang membawa tongkat jadi ular. Nah, jelasnya sebagai pada saat Nabi Musa kan ada tongkat jadi ular. Dan ternyata diaduk tongkatnya Nabi Musa jadi ular, tongkatnya itu sihir jadi ular. Problemnya memang adalah yang mana membuktikan kalau ini sihir dan ini bukan sihir. Mana membuktikannya sihir bukan sihir? Lagi-lagi kembali kepada kebenaran, rasionalitas kata kalimat yang dibawanya. Jadi dari sini kita lihat bahwa persoalan tertinggi daripada Al-Quran adalah kebenaran. Jadi ketika kita sudah tidak berbicara tentang kebenaran lagi, maka sebetulnya Al-Quran yang kita baca hanya merupakan ritual belaka saja. Dia hanya jimat saja, dia hanya sekedar baca-baca saja. Jadi kalau kemudian kita membaca Al-Quran penting, seperti mana tadi waktu turunnya penting, itu karena merupakan tahapan-tahapan untuk mengantarkan kita kepada substansinya. Apa substansinya? Al-Haq, kebenaran. Sehingga apabila kita membaca kebenaran yang orientasinya bukan kepada Al-Haq, maka sebetulnya itu hanya sekedar menjadi ritualitas belaka saja, seremonialitas, yang tidak membawa kita kepada mana-mana. Dan ini yang terjadi. Nah, sebetulnya maka relasi antara berpuasa dengan Al-Quran adalah karena Al-Quran ini harus mengantarkan kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu syarat pertama dan utama untuk mencapainya adalah objektivitas. Dan untuk mencapai derajat objektivitas adalah keterlepasan dari berbagai macam penjara yang bersifat duniawi dan material. Maka puasa diwajibkan. Maka sebetulnya kalau kita pahami seperti ini, Bapak, Ibu bisa mengerti apa maksud Nabi ketika berkata kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa kira-kira maksudnya itu? Maksudnya adalah banyak orang berpuasa tapi tidak menggerakkan dia menuju pada kebenaran. Puasanya dilihat sebagai suatu ibadah yang berdiri sendiri, lepas dari kaitannya dengan Al-Quran. Padahal antara puasa dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena diturunkan Al-Quran. Berarti berpuasa itu adalah merupakan salah satu instrumen cara untuk sampai kepada kebenaran. Nah, sehingga apabila orang berpuasa dan tidak bergerak menuju pada sang kebenaran, maka sebetulnya laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Tidak ada sesuatu bagi puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kalau kita baca mengerti seperti ini Bapak Ibu sekalian, mengerikan sebetulnya siapa? Betapa banyaknya orang seperti ini. Coba deh kalau tidak, parameter berpikirnya tidak seperti ini. Lalu apa maknanya Nabi berkata laisa lahu min siyamin wal atash? Pasti bahasa itu kan kalimat itu objektif, harusnya bisa ditunjuk. Kalau misalnya buku kedokteran yang berjilid-jilid, lalu kemudian hanya sekedar bacaan saja dan tidak ada relasinya dengan fakta-fakta manusia yang sakit, lalu terus untuk apa buku itu dan kaitannya dengan dokter mengobati penyakit?
Ini ada terminologi. Lalu kemudian tidak ada faktanya dalam manusia. Terus untuk apa? Lalu kemudian Nabi mengatakan laisa lahu min syiyam. Lalu kemudian tidak ada faktanya pada diri manusia. Terus untuk apa? Kan Al-Quran atau kan agama ini kan penyembuh, syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu kan syifa'un lima fis sudur. Dan kata syifa'un itu supaya kita jelaskan bahwa itu adalah penyembuh dalam pengertian yang sesungguhnya. Allah juga menurunkan satu surat namanya surat An-Nahl, surat lebah. Surat lebah. Dan apa itu surat lebah? Isinya tentang lebah madu. Dan apa itu lebah madu? Dikatakan fihi syifa'un linnas. Pada lebah, pada madu itu ada syifa linnas. Hebatnya lagi dimasukkan sebagai permulaan ayat berbicara tentang lebah sama dengan berbicara tentang Al-Quran. Dimulai dengan kata-kata apa? Auha. Allah mewahyukan. Ketika Allah berbicara tentang lebah, dia katakan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan, itu auha, mewahyukan. Ketika berbicara tentang Al-Quran, fa'auha ila abdihi ma'auha, wahyu juga. Nah, jadi artinya apa? Allah menjelaskan bahwa benar-benar Al-Quran itu penyembuh terhadap apa sih sebetulnya? Kalau lebah adalah penyembuh terhadap berbagai macam penyakit fisik, maka Al-Quran adalah penyembuh terhadap berbagai macam penyakit jiwa. Dan apakah penyakit jiwa itu berdasarkan surat 22 ayat 46? Adalah yaitu buta hatinya. Apa itulah penyakit yang paling berat itu adalah buta hatinya. Apa yang disebut dengan buta? Sederhana, tidak bisa menangkap cahaya. Buta tidak bisa menangkap cahaya. Karena kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, karena mata saya bisa menangkap cahaya. Karena yang mengirim gambarnya Bapak ke dalam retina saya adalah cahaya. Bapak tertimpa cahaya, lalu cahaya itu memantul pada baju Bapak sekarang baru masuk ke dalam retina saya tangkap. Jadi yang disebut buta itu sederhana, tidak bisa menangkap cahaya. Berarti apabila mata hati kita buta, tidak bisa menangkap cahaya Al-Quran. Iya. Maka ini harus disembuhkan dengan apa? Dengan puasa. Kenapa mesti puasa? Karena puasa itu adalah takhalli, pengosongan jiwa dari berbagai macam hal-hal yang bersifat duniawi dan material. Karena itu penyebab butanya mata hati. Itu sebabnya masih surat An-Nahl itu ya. Jadi surat An-Nahl itu ayat berapa tadi itu? Tentang Nabi Ibrahim tadi ayat berapa tadi Ustaz? Ya, dikatakan bahwa wa kadzalika nuri Ibrahim ayat berapa tadi itu? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutu. Ayat 75 ya. Wa kadzalika betul 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menyembah patung yang terbuat dari batu? Kenapa Nabi Ibrahim bahkan tidak pernah takut kepada Namrud? Kenapa Nabi Ibrahim tidak takut diisolasi oleh masyarakatnya ketika menyampaikan kebenaran? Sederhana. Karena ternyata Nabi Ibrahim sudah melihat malakutas samawati wal ardh. Malakutnya langit dan bumi. Apa itu malakutnya langit dan bumi? Adalah sebuah entitas yang terletak di atas alam dunia kita. Berarti Nabi Ibrahim telah merdeka, terlepas dari penjara alam material ini. Ya. Karena kalau misalnya alam material ini kan bukan malakut namanya, tapi mulk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Itu mulk. Tapi kalau di atasnya subhanalladzi biyadihi malakut. Ya. Dan perhatikan, ketika Allah berbicara tentang mulki menggunakan kata tabaraka. Ya. Tapi ketika berbicara tentang malakuti, subhana. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Sedangkan di surat Yasin subhanalladzi biyadihi malakut. Nah, malakutu kulli syai. Malakut segala sesuatu. Dan kenapa Nabi Ibrahim bisa seperti itu? Tenang-tenang aja dia tidak takut di mana-mana kan begitu. Ya. Ketika dipanggil sama Namrud, sederhana sekali jawabannya, dan Ibrahim tidak pernah ketakutan. Kenapa? Buat apa lagi takut kepada semua yang bersifat mulki atau yang bersifat material ini? Yang dia sudah paham secara hakikat bahwa tidak ada hakikatnya, hanya fenomena belaka saja. Ya. Segala semuanya adalah berubah terus-menerus. Dan itu sebabnya Allah sengaja menyelamatkan badannya Fir'aun
Supaya kita bisa menyaksikan, oh ternyata raja begitu juga. Supaya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut, karena orang beriman itu hanya satu yang ditakuti. Wala takhafuhum takhafuni, kata Allah. Ya. Apabila kita masih takut kepada selain Allah, berarti kita masih menganggap segala sesuatu selain Allah masih punya hakikat, masih punya substansi yang bersifat wajib. Tapi kalau kita katakan dia tidak punya substansi yang bersifat wajib, untuk wajib, buat apa? Fenomena belaka saja, mungkin wujud. Ya. Maka ketika dia mungkin wujud, dia tidak punya alasan untuk membuat kita takut. Ya. Kenapa? Karena tidak punya hakikat. Masa kita takut kepada bayangan harimau? Harusnya kan takutnya kepada harimau, kan begitu? Masa kalau ada orang takut kepada bayangan harimau, berarti orang itu sakit jiwa. Kalau ada orang takut kepada bayangan harimau, berarti itu jiwanya kerdil, childish, kekanak-kanakan. Lihatlah itu anak-anak, biar tangan digini-giniin, dibalik itu takut juga. Dibalik apa? Dibalik kain, gini-giniin. Takut karena bayangannya. Ya. Nah begitu juga kita. Nah, maka Nabi Ibrahim tidak takut sampai kepada orang seperti Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim nanti sampai pada tingkat disuruh membawa anaknya ke tengah lembah yang tidak bertuan, yang tidak punya gairizi syar'i, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat bahwa segala sesuatu yang ini ada malakut di atasnya. Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mungkinin. Nah, ternyata yang menyebabkan orang sampai pada tingkat yakin adalah malakut itu. Kalau kita belum sampai ke situ, baru iman, kayak gitu. Belum mungkinin, itu mungkin itu yakin, orang yang yakin. Jadi waliyakuna minal mungkinin, supaya dia bisa menjadi yakin. Najib Askeser bahagia. Dengan demikian, puasa ini adalah merupakan alat yang Allah ini sampai jam berapa ini? Oh iya, sampai jam 18 menit. Maksudnya tidak ada tanya jawabnya? Nggak ada ya? Jadi, jemaah sekalian bahagia. Lupa tadi, sampai lupa tadi. Apa tadi? Hah? Ya, malakut ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah sampai pada tingkat melihat alam malakut. Ya, ketika orang sampai pada tingkat melihat alam malakut, dia sampai pada tingkat yakin. Kalau belum sampai ke sana itu belum sampai di tingkat yakin. Dia baru mukmin, iman, percaya. Orang yang sampai ke sana adalah tingkat malakut. Nah sekarang untuk mencapai derajat itulah sebetulnya kita berpuasa. Karena penghambat, tirai, gording, hijab terbesar untuk mencapai alam malakut ya alam mulki. Ya, maka pada saat kita berpuasa itu harus dihilangkan. Ya. Pada saat kita berpuasa yang dihilangkan adalah perut dan di sekitar perut. Karena semua hambatan, semua gording, semua tirai kita itu adalah di situ sebetulnya. Peradaban ini kalau disimplifikasi hanya 3. Ya. Perut, makan, minum, dan seksual. Cuma itu saja tuh. Atau orang menyebutnya dengan kasur, sumur, dan dapur. Itu aja. Apa saja peradaban yang dibikin Pak, ujung-ujungnya itu. Kita bikin gedung seperti ini pasti harus ada toiletnya Pak, nggak bisa tidak. Kita berkumpul seperti ini pasti ada makanan yang disiapkan nantinya. Nggak di sekitar situ aja tuh. Ya. Jadi dengan demikian peradaban di situ saja. Nah, siapa yang belum mampu keluar dari situ tidak akan mampu. Ya. Nah, yang menariknya Bapak Ibu Mas Keser bahagia ya. Nah, ini Al-Qurannya. Al-Quran, orang yang baca Al-Quran baru belum sampai ke titik itu Allah sindir dengan sindiran yang sangat sarkastis. Ayat 176 dan 175 dan 176. Ya, berkenaan dengan Al-Quran tadi. Allah berfirman begini, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Dan ceritakanlah kepada mereka cerita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayatina, kitab suci kami, Al-Quran, ayatina. Fansalakha minha, tapi berpaling daripadanya, maksudnya lalai daripadanya. Nah, ketika orang lalai daripada Al-Quran, apa yang maksud lalai daripada Al-Quran? Apakah tidak membacanya? Bukan. Lalai daripada tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah membimbing manusia untuk sampai kepada kebenaran. Kata sampai kepada kebenaran berarti orang itu harus bergerak. Ya. Bergerak itu artinya apa? Meninggalkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan persepsi kita masing-masing.
Jadi kita harus bergerak dari suatu persepsi kepada persepsi yang lebih tinggi. Untuk mendekati apa? Mendekati wahyu. Kapankah kita sampai kepada wahyu meninggalkan persepsi kita? Ketika kita terlepas daripada subjektivitas kita. Tentu kan repot tuh kalau ada orang harus berjalan begini dulu baru menjadi pemimpin. Lama sekali prosesnya. Nah maka oleh sebab itulah tadi setiap nabi harus diganti oleh roh suci lagi. Supaya Al-Quran tetap terjaga, tidak muncul, tidak perseptif, tidak perseptif. Ya. Nah maka ada orang yang lalai seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia sudah lalai? Berdasarkan ayat ini, kalau dia sudah lalai, diikuti syaitan. Nah, berarti yang paling disenangi syaitan itu adalah yang paling banyak baca Quran. Ya. Tahu gak yang namanya syaitan, Bapak Ibu sekalian? Kata Imam Khomeini, rahmatullahi dalam menafsirkan syaitan, inna syaitana aduwwun lakum lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Aduwwun mubin itu nyata kata dia. Itu berarti bisa kelihatan, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau di pohon-pohon itu tidak nyata kata dia. Jadi syaitan itu pasti orang kata Imam Khomeini kan begitu. Nah jadi syaitan itu adalah orang-orang yang merepresentasikan, menciptakan kerajaan duniawi dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Dan kemudian supaya penghambat-penghambatnya tidak ada, maka dicari orang yang menggunakan alat penghambat. Alat penghambatnya apa? Kitab suci. Mari dicari orang yang tahu kitab suci. Tapi orang itu lalai daripada tujuan dan substansi kitab suci. Nah maka dikatakan fa'atba'u syaitan, diikuti syaitan. Nah, coba ditanya Imam Khomeini, mana itu syaitan? Oh dia tunjuk. Bapaknya syaitan kata dia itu Amerika. Oh berarti jelas kan? Coba lah lihat itu. Rela menembak rakyatnya sampai 53 orang untuk menyembunyikan kasus Muhammad Ali. Bukan kata saya, kata Kevin Barrett kan. Dan itu tidak susah bagi mereka. Ya, karena cover media massa terhadap prosesi penguburan Muhammad Ali itu kan menciptakan image yang luar biasa tentang itu. Tutup itu semuanya. Semua headline berubah pada saat itu juga kepada penembakan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Bahkan mereka bisa membunuh sampai ribuan orang supaya menyelamatkan peradaban mereka daripada peradaban yang sesungguhnya. Nah, jadi cuma sekalian berbahagia. Jadi mereka diikuti syaitan berdasarkan ayat ini. Fatba'u syaitan fakana minal ghawin. Setelah itu dia sudah tersesat. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ayat yang mereka baca hanya menjadi alat yang digunakan oleh orang lain. Nah, maka apa kata Tuhan? Walau syi'na la rafa'nahu. Sebetulnya itu kami inginkan Al-Quran itu untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Jadi Al-Quran ini akan mengangkat harkat dan martabat manusia, apalagi orang beriman kepadanya. Jadi dengan Al-Quran ini harusnya peradaban humanisme tercipta. Dengan Al-Quran ini peradaban yang paling adil terwujud. Dengan Al-Quran ini peradaban yang paling egaliter harusnya berdiri. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Yang terjadi adalah struktur dunia yang bersifat mengkerucut. Ya. Di atas menjadi penguasa, di bawah menjadi budak. Ya. Kata Peter L. Berger dalam bukunya itu, ahli sosiologi itu mengatakan ini adalah piramida kurban manusia disusun sedemikian rupa. Nah sekarang kata Allah, seandainya kami mau kami angkat mereka, akan tetapi walakinnahu adkhala akhlada fi ilal ardi. Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Mereka menganggap bahwa dengan mendapatkan materi dari situ dia akan kekal hidupnya. Dia akan bereksistensi, dia berakan apa namanya. Ya. Makanya saya Bapak sekalian sering sekali miris menyaksikan di televisi atau di mana orang yang bagus, alim, pembaca Al-Quran sangat bagus, tapi kemudian datang kepada penguasa mencium-cium tangannya. Waduh, saya nggak habis pikir. Yang ada di kepala saya harusnya penguasa mencium tangannya penghafal Al-Quran. Harusnya adalah penguasa dunia mencium tangannya alim ulama, bukan terbalik. Nah, jadi masih serba. Jadi Al-Quran mengatakan walakinnahu akhlada ilal ardi. Mereka memilih kehidupan kekal di muka bumi. Wattaba'a hawahu. Akhirnya mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamannya seperti anjing. Untunya disebut dalam Al-Quran, Pak. Supaya kalau kita ceramahkan kita tidak dituduh. Kalau saya ceramahkan Pak, bisa ditunggu di luar pakai golok. Bayangkan Pak, kasar sekali kalau anjing. Di kita ini kan anjing kan paling adu tuh. Ya. Kalau di kita itu kan kalau misalnya dia marah,
Monyet, nah itu berarti masih ada. Ya, masih ada. Nah, kalau sudah mulai naik lagi, sudah mulai merah matanya, nah itu adalah babi loh, kan begitu. Nah, kalau sudah mulai keluar tinjunya pasti anjing. Jadi itu tingkatannya seperti itu tuh. Nah, Al-Quran menggunakan kata anjing, Pak. Coba lihat itu Al-Quran. Iya, disebutkan dengan anjing. Kama salil kalbi. In tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Kamu berikan kepadanya, tetap dia menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena kecintanya kepada dunia. Kamu tidak memberikannya juga tetap begitu. Tahu nggak apa itu anjing yang selalu keluar lidahnya? Itu istilah Inggrisnya adalah attack dog. Dipakai untuk nyerang-nyerang musuh-musuhnya. Musuhnya. Saya musuh Islam. Ada di sana yang membahayakan kondisi saya. Saya cari orang-orang seperti ini, nyerang dia. Nah, attack dog namanya. Anjing penyerang. Itu bahasa Inggris bagus sekali tuh. Attack dog. Anjing yang suka disuruh nyerang. Kamu gitu. Sehingga saya bersih tangannya. Hebatnya kata attack dog disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita lihat di seluruh dunia yang digunakan sebagai attack dog orang Islam juga, Pak. Untuk menyelamatkan eksistensi Israel di Timur Tengah, orang Islam dipakai merusuh di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa dengan hancurnya komunitas-komunitas Islam di sekitarnya, Israel semakin terbuka untuk mendirikan Israel Raya. Attack dog. Al-Quran mengatakan, dan tahukah mereka siapa itu? Al-Qurannya bagus, fasih. Al-Quran mengatakan, perumpamannya seperti anjing. Allah mengatakan dalam ayat ini, dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang jiwanya di dalam mendustakan ayat kami. Faqsusil qasas, ceritakanlah cerita seperti ini, la'allahum yatafakkarun, mudah mereka berpikir. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau sudah seperti itu berarti kita paham bahwa Al-Quran ini apabila kita stagnan pada suatu keadaan membaca Al-Quran, dia tidak akan membawa kita kepada sana. Maka puasa datang supaya kita tidak stagnan. Puasa itu harus dipenuhi dengan proses penghayatan. Penghayatan kepada apa? Bahwa kita berpuasa itu adalah sebuah perlawanan, sebuah perang terhadap perut dan di sekitar perut. Karena penghambat terbesar untuk mencapai di sana adalah perut dan di sekitar perut. Cobalah kita bicara misalnya tentang Bani Israel. Pada saat Allah pertama kali berbicara tentang Bani Israel dalam Al-Quran, itu kan dimulai dari surat Al-Baqarah, ayat 40. Jadi pertama kali Allah bicara tentang Bani Israel, dan cerita Bani Israel dibicarakan dalam Al-Quran setelah Allah berbicara tentang konsep kekhalifahan kaitannya dengan Nabi Adam. Itu kemudian ayat 40-nya langsung dikatakan apa itu? Ya Bani Israel, langsung ya Bani Israel dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Langsung diingatkan tentang nikmat. Nikmat apa itu kira-kira? Nikmat kenabian, nikmat wilayah. Kenapa? Karena ketika Allah berbicara tentang ini kepada mereka, Bani Israel itu telah menjadi bangsa paria di Mesir. Bani Israel telah menjadi bangsa yang terusir di negara-negara Timur Tengah pada saat itu, ketika Al-Quran ini turun. Maka diingatkan mereka, penyebabnya mereka seperti itu karena mereka menentang nikmat wilayah yang ada kepada mereka. Dan kenapa terjadi penentangan kepada nikmat wilayah? Yang mendeviasi, yang membiaskan itu adalah ulama-ulama Bani Israel. Makanya ketika Allah berbicara tentang ulama Bani Israel dalam Al-Quran itu negatif sense-nya. Dan itu sebabnya ketika ayat berikutnya, ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takfuru awwala kafirin wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau menjual ayatku dengan harga yang sedikit. Coba kita lihat kemana siapa mukhatabnya ini ayat. Apakah Bani Israel secara keseluruhan atau secara spesifik kepada ulamanya? Ya, pasti ulamanya. Kenapa? Karena ayat. Ini secara spesifik, ini mukhatab ayat ini adalah ulamanya Bani Israel. Karena dikatakan wala tashtaru bi, yang bisa menjual kan yang ada padanya sesuatu. Saya tidak bisa menjadi penjual mobil kalau barang mobil saya nggak ada. Saya tidak bisa menjadi pedagang mangga kalau saya nggak punya mangga. Jadi ketika dikatakan jangan menjual ayat, pasti pemilik ayat. Benar nggak kira-kira bagus kan? Pemilik ayat itu pasti ulama. Jadi mukhatab yang diajak bicara ayat ini adalah terutama para ulama. Wahai ulama-ulama Bani Israel yang telah mendeviasi agama Nabi Musa sedemikian rupa, maka janganlah menjual ayat-ayat Allah samanan qalila dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan harus bertakwa. Jadi bertakwa itu agar jangan menjual ayat-ayat Allah. Ingat puasa itu adalah la'allakum tattaqun, lihat itu ayat itu wa iyaya fattaqun. Padahal di atasnya tadi itu wa iyaya farhabun di ayat 1. Sekarang ayat 2-nya
ketika berbicara tentang menjual ayat Allah adalah wa iyaya fattaqun. Ini artinya orang yang tidak bertakwa sangat mungkin menjual ayat Allah SWT dengan harga yang sedikit. Dan bagaimana caranya bisa bertakwa? Berpuasa. Nah sekarang setelah kita berpuasa, apa tandanya kita sudah bertakwa? Sederhana, menerima Furqan. Dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, tanda yang paling nyata adalah di dalam diri kalian muncul Furqan. Apa itu Furqan? Iya. Furqan itu adalah konsep yang harus ada wujudnya. Seperti contohnya al-haq, itu adalah konsep epistemologi. Harus ada konsep sosiologinya apa? Yaitu adil. Iya. Al-Quran adalah konsep, lalu ada apa wujudnya? Ada Nabi, kamu itu selalu ada. Nah ketika Furqan itu adalah konsep, lalu apa wujudnya? Wujudnya adalah Imam Ali. Kenapa? Nabi mengatakan tiadalah yang mencintai Ali kecuali dia orang beriman. Dan tiadalah yang memusuhi, membencinya kecuali orang munafik. Nah berarti Ali ini adalah Furqan. Nah ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Siapa yang dimaksud itu jelas sekali. Baru faman syahida minkum syahr, maka wajib berpuasa supaya mencapai derajat Furqan itu. Kan jelas sekali itu hubungannya. Ya. Faknya itu adalah jawaban atas sebelumnya. Faman syahida minkum syahr. Karena begitu pentingnya Furqan dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, maka perlu berpuasa. Kenapa berpuasa? Supaya mencapai derajat Furqan, takwa. Ya. Jadi kalau kamu sudah bertakwa, in tattaqwa yaj'al lakum furqana. Allah berikan kepada kalian Furqan. Maka ayat ini mengatakan jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqa bil batil. Nah, apa artinya ini? Wala talbisul haqqa bil batil, kalau kita lihat terjemahan, jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. Siapapun yang belajar epistemologi nggak mungkin terima ini. Karena jangankan kebenaran dan kebatilan bisa campur baur, minyak dan air saya nggak bisa bercampur. Bagaimana bisa kebenaran dan kebatilan bercampur? Nggak bisa. Lalu apa maknanya la talbisul haqqa bil batil? Jangan gunakan pakaian kebenaran melakukan kebatilan. Apa itu pakaian kebenaran? Simbol-simbol agama seperti Quran, baca Quran, ya, jubah keagamaan, jubah keulamaan, kan begitu. Itu adalah simbol-simbol agama. Jangan gunakan itu untuk melakukan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil. Dan simbol keagamaan paling tinggi adalah khalifah. Kenapa? Karena itu yang pertama dibicarakan dalam Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah itu adalah domain ilahi. Ketika khalifah dijadikan domain manusia, berarti kita telah mendistorsi istilah khalifah dan kita telah mendowngrade khalifah itu. Dan ketika digunakan untuk urusan agama, pasti yang terjadi adalah kepalsuan dan kezaliman. Maka oleh sebab itu Al-Quran mengatakan la tabisul haqqa bil batil wa taqtumul, dan kebenarannya kamu sembunyikan, diumpetin. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Sudah dulu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.